Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Bima Saputra dengan NIM C1D1230008. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategic and Business Valuation. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai perusahaan BYD. Perusahaan BYD sendiri yaitu merupakan perusahaan multinasional asal Tiongkok yang bergerak di berbagai sektor teknologi tinggi seperti otomotif, elektronik, energi terbarukan, dan juga transportasi rel. BYD sendiri ini didirikan pada Februari tahun 1995 dan berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, Cina. Baik, mungkin langsung saja menuju ke beberapa materi pertanyaan yang diberikan pada pertemuan ke-9 kemarin. Yang pertama yaitu bagaimana cara BYD mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan otomotif BYD atau Build Your Dreams telah berhasil membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar otomotif global yang sangat kompetitif, khususnya dalam segmen kendaraan listrik. Keberhasilan ini didorong oleh beberapa strategi utama. Yang pertama yaitu integrasi vertikal. BYD mengontrol hampir seluruh rantai pasokan produknya, yaitu memproduksi sendiri baterai, motor listrik, dan juga semikonduktornya. Mempunyai anak perusahaan seperti Dreams untuk produksi komponen otomotif dan juga baterai. Kemudian yang kedua yaitu inovasi produk dan juga teknologi. BYD terus mengembangkan teknologi baterai seperti blade baterai, yaitu baterai yang lebih aman dan juga lebih tahan lama serta lebih efisien ketika digunakan. Sistem penggerak listrik yang hemat energi dan juga sistem yang aerodinamis. Kemudian yang terakhir yaitu strategi harga yang kompetitif. BYD menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing mereka yang berasal dari Eropa dan juga Jepang. BYD juga fokus pada efisiensi produksi dan juga skala ekonomi. Kemudian selanjutnya pertanyaannya yaitu strategi daya saing apa yang diterapkan oleh BYD untuk mengatasi tantangan persaingan yang meningkat. Strategi daya saing yang diterapkan oleh BYD dalam menghadapi tantangan persaingan yang semakin meningkat di industri otomotif, khususnya kendaraan listrik, adalah kombinasi dari diferensiasi, biaya rendah, dan juga inovasi berkelanjutan. Berikut adalah beberapa penjelasan strategi-strategi utama yang diterapkan oleh BYD. Yang pertama yaitu strategi diferensiasi melalui inovasi teknologi. BYD membedakan dirinya lewat penguasaan teknologi internal. Yang pertama yaitu blade baterai inovatif yang lebih aman dan juga lebih tahan lama dibandingkan dengan baterai lithium ion konvensional. Kemudian juga meningkatkan desain, kenyamanan, juga fitur cerdas untuk bersaing dengan mobil Jepang, Korea, bahkan dari Eropa. Kemudian yang kedua yaitu strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. BYD mengendalikan biaya produksi dengan cara integrasi vertikal, yaitu memproduksi sendiri baterai, semikonduktor, dan juga komponen utama lainnya, sehingga skala produksi lebih besar dengan biaya ekonomi yang lebih efisien. Kemudian produksi lokal di negara tujuan ekspor seperti Brazil dan juga India, sehingga bisa menekan biaya logistik dan biaya masuk. Kemudian yang terakhir yaitu kemitraan yang strategis. Perusahaan BYD sendiri berkolaborasi dengan beberapa perusahaan seperti Toyota yang membantu teknologi EV atau mobil listriknya, dan juga berkolaborasi dengan Nvidia yang memasok chip AI dan perusahaan lokal untuk distribusi, meningkatkan kekuatan dalam hal distribusi, pemasaran, dan pengembangan teknologi bersama. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaannya bagaimana inovasi produk atau layanan berkontribusi pada daya saing BYD, dan bagaimana perubahan lingkungan industri seperti perkembangan teknologi dan regulasi mempengaruhi strategi daya saing perusahaan BYD. Yang pertama yaitu kontribusi inovasi produk dan layanan terhadap daya saing BYD. Yang pertama yaitu inovasi teknologi baterai atau blade baterai. BYD mengembangkan baterai sendiri yang lebih aman, tahan panas, dan juga hemat ruang. Blade baterai dianggap sebagai salah satu baterai terbaik saat ini karena tidak mudah terbakar meskipun ditusuk ataupun dibakar. Kemudian fitur smart dan juga connect car. Integrasi teknologi seperti AI, voice assistant, autonomous driving, dan koneksi ke ekosistem smartphone, kolaborasi dengan Nvidia, Huawei, dan juga penyedia AI lainnya. Kemudian diversifikasi layanan dan transportasi hijau. BYD tak hanya menjual mobil tapi juga bus listrik, forklift, solar panel, dan juga Sairel atau monorail ramah lingkungan. Kemudian apa sih pengaruh perubahan lingkungan industri terhadap strategi daya saing BYD? Yang pertama ada perkembangan teknologi.
Semakin cepatnya siklus inovasi teknologi menuntut perusahaan untuk terus berinvestasi R&D. Kemudian BYD meningkatkan kemampuan internalnya di bidang baterai solid state, AI kendaraan, dan juga pengisian cepat atau fast charging. Kemudian yang kedua yaitu regulasi pemerintah. Banyak negara mulai melarang penjualan mobil berbahan bakar fosil mulai 2030 sampai 2040. Regulasi subsidi dan intensif ini kendaraan EV menjadi dorongan besar. Sehingga strategi BYD yaitu menyesuaikan portofolio produk untuk memenuhi standar tiap negara, termasuk membuka pabrik lokal di negara-negara dengan regulasi yang ketat. Dan yang terakhir yaitu tuntutan konsumen dan isu sustainability. Konsumen makin peduli soal emisi dan energi dan juga dampak lingkungan. Sehingga BYD mengembangkan strategi yaitu dengan mengembangkan citra merek sebagai pionir transportasi hijau dan juga zero emission lifestyle. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah strategi diversifikasi yang diterapkan perusahaan BYD efektif dalam meningkatkan daya saingnya? Jawabannya ya, strategi diversifikasi yang diterapkan BYD terbukti sangat efektif dalam meningkatkan daya saingnya. Nah, bagaimana kontribusinya terhadap daya saing? Apa itu diversifikasi yang diterapkan BYD? Nah, BYD ini tidak hanya membuat mobil penumpang, tetapi juga membuat mobil listrik dan truk komersial dan monorail listrik, pembangkit energi terbarukan, komponen elektronik dan semikonduktor otomotif, dan juga smartphone dan table assembly. Sehingga strategi diversifikasi yang diterapkan BYD sangat efektif untuk era sekarang ini. Dan pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara perusahaan BYD memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat posisi kompetitifnya. Nah, yang pertama yaitu digitalisasi produk atau smart dan connect car. BYD mengembangkan mobil listrik yang tersambung dengan aplikasi mobile dan juga dilengkapi AI-based voice assistant dan juga dukungan sistem autonomous driving atau self-driving dengan sensor dan kamera canggih. Yang kedua yaitu smart manufacturing industry. BYD menerapkan konsep pabrik pintar atau smart factory menggunakan robotik, sensor IoT, big data, dan juga AI di lini produksi dan sistem produksi yang otomatis, efisien, dan juga minim error. Dan yang terakhir yaitu penggunaan AI dan big data untuk pengambilan keputusan. BYD memanfaatkan big data dan juga AI dalam menganalisis perilaku pelanggan, pola berkendara, preferensi konsumsi energi, dan juga maintenance prediktif seperti kendaraan bisa mendeteksi masalah sebelum rusak. Nah, mungkin hanya itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Kesimpulannya yaitu BYD memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi inovasi produk dan juga layanan pelanggan sehingga mampu memperkuat daya saingnya di tengah persaingan industri otomotif global yang semakin ketat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan pada tugas pertemuan 9 ini. Saya ucapkan banyak mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.